Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku semua HS Channel, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2022 ini Anda sekalian sukses selalu, sehat selalu, selalu diberikan kelimpahan rezeki. Amin. Nah, tahun ini ya, awal tahun ini nih kita bikin seru-seruan. Seru-seruan kita membuat goal setting. Daripada nggak ada, daripada lo mengalami gitu aja, nggak punya goal setting. Ya kalau lo berhasil lo kan senang, puas. Kalau nggak berhasil berarti ada kesalahan lo. Menentukan goal setting yang terlalu tinggi bisa jadi. Nah, di sini nih gue mau bahas nih cara merencanakan goal setting dan cara mencapaikannya gitu loh. Gimana caranya? Oke, jangan lupa subscribe, tombol loncengnya dinyalain gitu loh, jempolnya dipencet, share kalau perlu. Oke, gini ya, masing-masing orang itu kan ya punya tujuan yang berbeda dalam menentukan langkah gitulah, langkah hidupnya. Pernahkah Anda mendengar yang namanya goal setting? Pasti pernah dengar, gue yakin. Apalagi anak muda sekarang nih, mereka menentukan hidupnya selalu direncanakan gitu, ya kan? Memiliki goal atau tujuan ya dalam hidup itu bisa diibaratkan sebagai kompas. Kalau pergi kemana-mana tanpa kompas nyasar. Lo kalau nggak punya goal setting, tujuan lo bagaimana lo capai, ya kan? Nggak mungkin bisa kan? Nah, yang akan menentukan langkah lo siapa kalau bukannya kompas itu sendiri gitu lah. Yang akan mencapai tujuan lo, goal setting itu siapa kalau nggak lo rencanakan juga gitu, ya kan? Asalkan nih dengan syarat nih Anda merencanakan goal setting tersebut dengan spesifik gitu ya, dan sesuai dengan apa yang paling Anda harapkan. Nah, bagaimana sebaiknya merencanakan goal setting dan cara mencapainya gimana gitu. Nah, nih sekarang gue mau ngasih pengertian dulu ya. Menurut ilmuwan yang bernama Edwin Rocky, dalam itu tahun 2001 ya kalau nggak salah ya, goal setting adalah apa yang Anda upayakan untuk dicapai dalam hidup Anda gitu lah. Jadi segala sesuatu yang akan Anda capai dalam hidup Anda tentu ada waktunya kan gitu loh. Goal setting ini menjadi objek dan tujuan dari setiap kegiatan yang Anda lakukan sehari-hari. Misalnya nih, Anda punya tujuan karir tertentu yang ingin Anda capai, bisa gitu. Teori goal setting ini memiliki dampak besar loh pada proses pencapaian tujuan. Apabila tidak fokus atau tujuannya tidak realistis, hasilnya tentu tidak sesuai harapan, ya kan? Nah, oleh karena itu Anda perlu menetapkan tujuan yang logis. Tujuan Anda logis apa enggak nih? Harus logis. Sesuai dengan realita apa enggak nih? Harus sesuai gitu loh, biar masuk gitu loh. Dan memiliki perhitungan akurat supaya pencapaiannya bisa terukur gitu. Jangan lo gajinya segini, lo pengharapannya segini, jangan tuh, ya. Cara menentukan goal setting gini nih caranya. Goal atau tujuan itu ya seperti apa yang ingin Anda raih nih. Misalnya gitu, ingin memiliki hidup yang lebih berkualitas, memiliki hidup yang seimbang antara kebahagiaan, kerja keras, dan kesuksesan finansial tercukupi, atau punya bisnis sendiri, atau tujuan lainnya, itu terserah gitu ya. Banyak orang beranggapan memiliki tujuan yang terlalu muluk adalah hal yang mustahil gitu kan. Wah, terlalu muluk lo punya tujuan hidupnya lo, padahal faktanya apa, banyak juga orang yang impiannya dianggap mustahil ternyata dia bisa berhasil meraihnya dan mewujudkannya. Nah, disinilah pentingnya Anda memiliki top priority goal yang mau Anda wujudkan gitu ya.
Setiap orang ini memiliki cara menentukan target hidup yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan ini terjadi karena apa? Karena masing-masing memiliki mimpi dan cita-cita sendiri untuk masa depannya. Gitu ya kan? Meski berbeda nih, cara merencanakan tujuan atau goalnya itu tuh bisa menggunakan cara yang sama. Ya kan? Nih, antara lain nih. Caranya gini nih. Lo tulis di impian lo. Sediakan buku Work and Dream kamu gitu loh. Tulis di buku impian. Jadi jangan sampai impian yang sudah Anda buat nih ya, Anda tanda tangani tersebut ya, Anda tidak berusaha mewujudkannya. Jangan sampai tuh impian Anda tuh hanya tinggal impian aja selamanya gitu lah, ya kan? Jangan gitu. Ini langkah pertama yang Anda lakukan adalah impian apapun yang Anda inginkan bisa terwujud. Tuliskan impian tersebut di buku, bisa di jurnal, bisa di agenda, bisa di papan tulis, dan Anda pasang tuh di dinding sehingga Anda tuh bisa melihatnya setiap hari gitu loh. Nah, bubuhin dari tanda tangan, cek. Gunanya apa nih? Ini buat komitmen lo sendiri, komitmen lo terhadap diri lo gitu. Ya kan, sebagai pertanggungjawaban lo atas impian-impian lo itu. Nah, misalnya gini, Anda ingin memiliki rumah nih dalam waktu 3 tahun. Tulis deh impiannya tersebut ya. Tapi hatinya mantap nih, gua pengen punya rumah dalam waktu 3 tahun gitu. Masalahnya bagaimana cara mewujudkannya akan Anda ketahui pada langkah berikutnya gitu lah. Pokoknya yang pertama ya, lo tulis dulu lah impian utama lo gitu loh. Sama kapan waktunya ingin terwujud gitu. Nah, tarik deh. Langkah keduanya itu Anda perlu menarik garis mundur deh dari tenggang waktu yang sudah Anda tentukan pada poin pertama tadi. Kembali ke contoh nih, misalnya Anda ingin memiliki rumah dalam waktu 3 tahun. Nah, maka pada langkah kedua ini ya, Anda perlu mencari informasi secara detail. Rumah seperti apa yang Anda inginkan, berapa harganya, di mana lokasinya, dan sebagainya. Semakin lengkap informasi yang Anda miliki, semakin bagus. Nah, kemudian catat ya semua informasi itu di catatan atau buku impian Anda gitu. Nah, setelahnya garis mundur ke masa kini nih. Tarik garis mundur lagi ke masa kini nih ya. Jika hunian impian yang ingin Anda beli harganya 300 juta, nah tadi ya. Nah, dalam 1 tahun berarti Anda harus minimal menabung 100 juta. Ya kan? Nah, lalu lihat penghasilan Anda saat bisa enggak Anda tuh menabung 100 juta dalam waktu 1 tahun gitu loh. Bagaimana cara mengelola keuangannya gitu. Adakah tips jitu untuk mengelola keuangan secara efektif? Sekarang kita bahas dulu ini ya, apa itu pengelolaan keuangan ya. Bagaimana mengelola keuangan itu? Dasar pengelolaan keuangan itu adalah 90% disiplin dan 10% lagi pengetahuan. Jadi lo bisa mengelola keuangan tuh dasarnya itu 90% itu disiplin, 10% pengetahuan. Terus juga adanya tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu gitu. 3 tahun yang tadi yang gue contohin 3 tahun. Terus menentukan rencana pendapatan. Lo pendapatannya dari mana aja? Apakah fix dari bulanan itu aja, atau ada sampingannya, atau ada usaha lainnya gitu. Nah, barulah bisa Anda membuat rencana pengeluaran gitu ya kan. Nah, di sini ada nih, jadi rencana pengeluaran itu dibagi menjadi 3, 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan gitu ya. Terus bagaimana caranya? Nih, hitung pendapatan bersih bulanan. Pendapatan bersih bulanan itu ini pendapatan yang diterima setiap bulan
setelah dipotong dengan kewajiban ya pajak, zakat bagi pegawai. Sedangkan untuk wira swasta maka penghasilannya setelah pajak ya sama dengan pendapatan kotor dikurangi pengeluaran bisnis kamu gitu, seperti biaya operasional, biaya sewa gedung, ya kan, sejumlah dana yang kamu sisihkan untuk pajak, untuk zakat, itulah pokoknya lah. Nah, pendapatan bersih ini akan digunakan sebagai dasar dari perhitungan perencanaan keuangan, ya. Yang tadi saya bilang kan 50% itu adalah kebutuhan, ya kan. Nah, ini kebutuhan apa, Is? Ini kebutuhan Anda antara lain antara barang dan jasa yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. Jadi kamu sisihkan setiap bulan 50% gitu, ya kan. Apa sih kebutuhan itu? Ya, diantaranya sewa atau cicilan tempat tinggal, KPR, makan, belanja bulanan, pulsa, paket data, gitu, asuransi, ya kan, terus listrik, itu termasuk di dalam kebutuhan itu ya, kategori kebutuhan 50% tadi, gitu. Sedangkan yang 30% yaitu keinginan. Keinginan adalah konsumsi atas sesuatu barang dan jasa yang tidak rutin selama sebulan, gitu lah. Misalnya nonton bioskop, ya, beli sepatu, makan di restoran, dan nge-gym, hobi itu termasuk 30%, yaitu keinginan, gitu. Nah, untuk yang 20%-nya yaitu tabungan, ya. Anda harus benar-benar nih menyisihkan 20% dari total pendapatan bersih ya untuk tabungan atau investasi. Selalu patuh nih pada aturan 20% ini dan tidak diganggu gugat. Dana darurat dan persiapan pensiun termasuk di dalam pos ini ya, gitu loh. Jumlah dana darurat harus bisa mencakup pengeluaran normal Anda selama 6-12 bulan bila dalam kondisi tidak ada hambatan bulanan, gitu loh, pendapatan lainnya, gitu loh. Nah, pos 20% ini juga digunakan untuk membayar kartu kredit, KKP, gitu loh ya. Nah, ini jangan dikurang-kurangin, gitu loh, ya kan. Nah, langkah apa lagi yang bisa Anda lakukan nih agar impian tersebut tercapai? Catat deh semua rencana Anda tanpa terkecuali, gitu loh ya. Nah, dalam merencanakan goal setting ini nih diperlukan juga smart goal, gitu loh. Smart itu singkatan loh. S-nya spesifik, S-nya spesifik ya, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevant, dan T-nya time bound, gitu. Nah, teori ini dicetuskan pertama kali oleh Jared T. Doran tahun 1981, gitu. Nah, contoh goal setting pribadi nih, misalnya nih, Anda ingin menabung 1 gram emas per bulan, ya. Harga 1 gram emas sekitar 1 juta rupiah. Sementara penghasilan bulan Anda kurang lebih 5 juta rupiah. Untuk kebutuhan 4 juta. Berarti sisa 1 juta rupiah. Pas untuk membeli emas seberat 1 gram. Namun, jika dikaji ulang nih, maka Anda tidak punya cadangan dana lagi untuk kebutuhan mendesak. Jika 1 juta yang tersisa Anda berikan emas semua. Gitu. Maka dalam membuat rencana masa depan, harus pula Anda pertimbangkan matang-matang untuk setiap keputusan Anda, gitulah. Ya kan? Nah, smart goal ini merupakan cara efektif untuk mencapai
tujuan dengan mengikuti langkah per langkah yang telah diperhitungkan matang. Ya kan? Smart goal ini begini nih, maksudnya nih spesifik ya. Target jangan melebar, lebih fokus gitu loh, dan detail. Ya kan, misalnya Anda ingin beli rumah yang seperti tadi ya. Anda harus tahu tuh modelnya, jenisnya, harganya, gitu. Kan rumah kan banyak macamnya. Anda harus menentukan satu yang spesifik dan memiliki kemungkinan besar untuk Anda capai sesuai dengan dana yang Anda miliki, gitu lah. Ya kan? Nah, sekarang kalau measurable, yaitu Anda perlu mengukur kemampuan dan peluang paling besar yang target yang Anda tetapkan bisa terwujud atau tidak. Gitu. Contoh, mau beli rumah baru atau mau beli rumah second, lokasi rumahnya di komplek, perumahan mewah atau perumahan rakyat. Ada kemungkinan impian terlihat sangat luar biasa itu dan mustahil diwujudkan, tetapi bisa diwujudkan. Tetapi Anda perlu lihat nih pengorbanan yang perlu Anda lakukan untuk mewujudkan hal tersebut, gitu loh. Jangan lo mampunya di perumahan rakyat, lo bermimpi di perumahan elit. Artinya apa? Pengorbanan lo tuh banyak gitu loh, berat gitu loh. Untuk sementara jangan dulu deh cari untuk belajar ini, carilah yang sesuai dengan kemampuan kita. Agar apa? Agar kita juga bisa puas gitu, hati kita juga bisa puas gitu. Nggak usah muluk-muluk dulu deh, yang penting terukur, semua goal setting kita terukur gitu. Nah sekarang achievable artinya apa? Tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit dicapai dan realistis. Yang tadi gue bilang, misalnya Anda ingin membeli rumah nih, tapi sekarang masih pengangguran, masuk akal gak? Realistis gak? Orang masih nganggur lo baru beli rumah, mimpi. Penghasilan aja lo nggak punya gitu, ya kan? Yang realistis gitu loh ya. Nah sekarang yang relevan gitu, sesuai dengan tujuan jangka panjang. Contoh ingin memiliki rumah pribadi. Nah rumah tersebut bisa menjadi aset nih yang berharga. Karena apa? Karena kemungkinan harga tanah kan naik, apalagi lokasi rumahnya strategis, ya kan? Kan jadi aset dia. Nah, sedangkan kalau tembon ya, tembon ini batasan waktu. Kan tadi Anda punya tembonnya itu sekitar 3 tahun. Nah, kapan impian tersebut akan tercapai? 3 tahun tadi tembonnya. Batas waktu akan membuat Anda lebih fokus, ya kan? Kalau nggak ada batas waktu, molor terus, ya kan? Tembon lo kan, goal setting lo kan, karena nggak ada batas waktu, gitu. Nah, karena ada tembonnya ini, jadi lo bisa fokus dalam mencapai impian dan target yang sudah Anda tentukan, ya. Jadi smart goal ini merupakan cara efektif untuk mencapai tujuan, kunci mewujudkan target dan impian, gitu ya. Tuh dari smart goal tadi. Nah, metode smart goal ini menjadi langkah efektif untuk mencapai suatu tujuan yang realistis, gitu ya sahabat ya, dan konsisten. Metode ini juga bisa digunakan untuk membuat perencanaan karir, rencana mingguan, ya kan, resolusi tahunan, rencana keuangan, rencana bisnis dan sebagainya. Gitu teman-teman. Nih agar setiap rencana bisa terwujud menjadi suatu kenyataan, maka ada kunci utama yang benar-benar harus Anda lakukan. Apa kuncinya? Konsisten. Kunci menuju sukses salah satunya adalah konsisten. Di sini Anda perlu menetapkan hati untuk konsisten menjalankan setiap tahap dari perencanaan yang sudah Anda buat sendiri, gitu. Caranya bagaimana agar bisa konsisten? Nah, pelajari dari ini, dari materi micro learning ya, yang berjudul 3 kunci agar kamu konsisten dan menjadi berhasil di segala bidang. Kalau lo mau ntar gue bikinin deh ya. Lakukannya dengan semangat gitu. Jika tidak melakukan dengan semangat, apa yang sudah direncanakan bisa buyar dalam sekejap mata.
Jangan anget-angetnya ayam gitu lah. Seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, iya kesananya bubar. Jangan. Semangat, tetap semangat. Karena kan lo nulis goal setting itu semangat, gue bilang tadi. Dengan semangat nulisnya, dengan percaya diri yang tinggi gitu. Nah, untuk terus bersemangat mewujudkan setiap rencana, maka Anda harus bergaul nih, ya, pada orang-orang yang positif, pada orang-orang yang memiliki pola pikir sukses. Bangun growth mindset Anda dan berani bangkit dari kegagalan. Gitu loh. Percaya deh, selama bersemangat dan mau terus berusaha, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya bos. Jadi, apa rencana yang ingin Anda wujudkan segera? Sudahkah Anda menuliskan rencana tersebut dengan detail? Sudahkah Anda membuat rencana untuk mewujudkannya? Mari wujudkan mimpi Anda. Sekarang juga tulis. Oke, semua yang aku terangkan di atas itu akan menjadi acuan buat Anda menentukan goal setting tahun ini ya. Mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan bisa terwujud ke depannya. Amin. Aku rasa sampai sekian dulu ya video aku ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.